Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini masih melanjutkan TIS Classroom, kumpulan klasik Sudoku buatan The T-Rex 15. Dan puzzle hari ini adalah Lesson for Brocade. Dan ini juga merupakan lesson yang terakhir ya untuk yang ada di series ini. Cuman saya masih belum terbayang sih untuk lesson ini akan memberikan teknik klasik Sudoku yang seperti apa gitu. Jadi ya, saya cukup penasaran untuk melihat logikanya pada puzzle ini. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah tempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong sehingga setiap baris, kolom, dan kotak 3 kali 3 memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak boleh ada angka yang berulang. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, uh, uh, bentar. Ini ya saya lagi mikirin pola 4-5-6 di sini kalau menurut saya cukup em, cukup mencurigakan sih. Soalnya biasanya tuh kalau di beberapa klasik Sudoku ya yang pernah saya temukan, biasanya kalau di ada pola-pola angka rendah atau angka menengah gini biasanya suka mencurigakan. Oke, tapi mungkin kita coba ya kayak 4 dan 5 sekarang di enggak ding. Kita lihat di box ini dulu deh untuk Sudoku. 4 sekarang ada di dua petak ini dan 6 di box ini ada di dua petak ini. 5 5 di dua petak ini ya. Di box ini dan 5 di box ini ada di dua petak ini. 6 kita bisa tempatkan ya di dua petak ini sekarang dan kalau di sini nggak bisa ya. Cuman kalau dia melihat ke atas 6-nya sekarang dia hanya bisa di dua tempat di atas ini. 4 di tiga tempat ya tapi. Oke. Oh, 9 juga sama ya. 9 sekarang hanya bisa di dua tempat, menempatkan 6 dan 9 di sini. Jadi mungkin ada hubungannya dengan angka 6 dan 9 kali ya. 9 juga, 9 ada di dua tempat juga ya di box ini sekarang. Nah, dan sama juga untuk angka 9 di sini ya. Dia hanya bisa di dua tempat. Berarti mungkin angka 9 kali ya ternyata di puzzle ini. Dan bahkan di sini juga ya. 9 mengeliminasi seluruh petak ini hanya di dua tempat. Berarti mungkin kita coba lihat posisi angka 9 kali ya kemungkinannya. Coba saya mau melihat dulu posisi angka 9 di mana aja sih bisanya. Ini seluruh kemungkinan posisi angka 9 yang tersisa di boxnya. Wow, 9 nggak mungkin di sini lagi nggak sih? Ah, ah. Bentar. Saya lagi pengen cari untuk penjelasan yang mungkin lebih simpelnya kali ya. Tapi yang saya lihat adalah kalau ini merupakan angka 9, sekarang 9-nya harus di sini, di boxnya, mengeliminasi seluruh petak ini, maka 9 harus di sini lagi, 9 harus di sini, dan mengeliminasi kedua posisi angka 9 di box ini. Dan itu nggak mungkin. Cuman mungkin ada cara untuk simpelnya kali ya. Coba saya mau mikirin dulu. Karena, em, kenapa 9 nggak mungkin di sini? Hmm, yang lihat sih kenapa harus 9 di sini. Mungkin kita bentar ya, sorry gengs. Saya pengen coba untuk mempelajari juga soalnya untuk pola ini. Hmm,
Kalau gimana cara mikirnya ya? Berarti kalau misalkan kita harus mengeliminasi 9 di sini, kita harus tahu bahwa salah satu petak ini harus berisi angka 9, ya kan ya? Dan cara kita tahu bahwa salah satu petak ini harus berisi angka 9 adalah 1, 2, 3. Oh, mungkin itu kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 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 oke. Oke, saya paham deh. Karena, dan bahkan 9 nggak mungkin di sini lagi nggak sih jadinya? Bentar, 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 bentar. Kalau kalau di di seluruh petak ini kita harus menempatkan 5 angka 9. Dan kita hanya bisa menempatkan maksimal 1 di baris ini, maksimal 1 di kolom ini, maksimal 1 di baris ini, dan maksimal 1 di kolom ini. Jadi kita hanya bisa menempatkan maksimal 4 pada seluruh perhitungan tersebut. 1, 2, 3, 4. Tapi kita harus menempatkan angka 9 5 kali. Di setiap boxnya, box ini ada 1, box ini ada 2, box ini ada 3, box ini ada 4, dan box ini ada 5. Berarti tandanya adalah karena kita hanya bisa menempatkan maksimal 4 tadi kan ya di seluruh petak ini, sorry bukan petak ini, seluruh petak ini, maka salah satu petak ini harus berisi angka 9 dan mengeliminasi angka 9 dari sini. Itu nggak sih cara untuk memikirkan pola ini? Cuman nanti kalau saya akan lihat lah di akhir bagaimana cara memikirkan polanya. Oke, tapi sekarang kita tahu bahwa 9 tidak bisa di sini lagi, maka 9 harus di sini, mengeliminasi seluruh petak ini, membuat ini menjadi 9 di boxnya, bukan 9 lagi, dan sekarang 9 tidak bisa di sini oleh Sudoku, dan ya kita tersisa 9 di sini, dan di sini. Luar biasa sekali untuk konstruksi pola ini ya. Saya nggak tahu sih nama nama um, tekniknya apa itu. Cuman nanti saya akan tunjukkan di akhir namanya. Oke, berarti sekarang kita tahu bahwa 9 harus di sini. Maka 7 bisa kita tempatkan sekarang. 7 di box ini hanya bisa di sini. Nice. Um, hmm, hmm. Di mana nih lanjutannya? Oh, 2. Oke, 2 hanya bisa ditempatkan di box ini. Satu tempat. Jadi mungkin ada banyak logika di box ini kali ya. Jadi kita coba pencet mark. Kita butuh 1, 4, 5, 8. Dan ini bukan satu lagi di barisnya. Maka satu, ya satu ada di dua petak ini ya. Yang sekarang di box ini tidak bisa di baris yang sama. Tidak bisa di kolom ini. Maka ada di dua petak ini. Oke. Kita butuh 3 di dua petak ini. Kita butuh 3 juga di dua petak ini. Ya, tapi belum banyak juga yang membantu di sini. 1, 2, 3. Ya, kita mungkin coba benchmark yang tersisa ya di box ini. Kita sudah ada angka 1, 2, 3, bisa 4, nggak mungkin 5, bisa 6, 7, atau 8. Tapi di kolom ini nggak mungkin ada angka 4 di sini. Kemungkinan ada angka 6. Oh, bahkan di kolom ini juga sama ya, nggak mungkin ada angka 6.
Di mana nih lanjutannya? Kolom ini kali sekarang kita butuh 2, 4, 7, 2, 4, 7, 8. Oke, 2, 4, 7, 8. Ini bukan 2 atau 7 lagi. Ini bukan 7 atau 8 ya. Oh, dan bukan 4 juga. Ini merupakan negatif single ternyata. Bukan 4, maka menjadi 2. Ini bukan 4. Ini bukan 7. Oh, di mana angka 7 di kolom ini? Hanya bisa di satu tempat. Nice. 7 kita coba telusuri. Harus di sini di boxnya. 7. 7 di box ini ada di 2 petak ini. Oke. Box ini kita butuh 2, 3, 4, 7. Kita tahu 4-nya harus di sini. 7-nya di posisi kebalikannya. Dan ini bukan 2 juga ya. Ada 2 mengenai 2 petak ini. Oke. Ini menjadi 27 pair. Ini menjadi 34 pair. Kok baris ini kali? Ya, baris ini kita butuh angka 2 ya. Ada 2 melihat ke atas, hanya bisa di sini sekarang. Dan 3 juga sama, hanya bisa di sini. Buat ini menjadi 4. Lihat ke bawah. 1, 2, 6, 5. Ini bukan 2, ini bukan 6. 3, 7, 1, 2. Mana nih lanjutannya? Kita butuh di mana ketiga di baris ini? Karena 3 sekarang ada di 2 petak ini, sekarang di barisnya tidak bisa di sini, tidak bisa di 2 petak ini, tidak bisa di sini juga, makanya bisa satu tempat. Oke, sama juga untuk 3 di baris ini ya, dia hanya bisa satu tempat. 27. Oke, ini kita perlahan-lahan ya untuk mendapatkan deduksinya. Kolom ini kita butuh angka 8 di kolom ini. Lihat sini aja, 8 mengeliminasi seluruh petak ini, maka ada di 2 petak ini. Dan melihat ke bawah, 6 dia hanya bisa di 2 tempat ya ternyata di box ini. Dan wow, ada miss sesuatu yang simple kali ya saya di sini. Ya, kayak 1 sekarang di box ini hanya bisa di 2 petak ini juga dengan angka 3, makanya menjadi 1, 3 pair. Box ini kita butuh 7, 8, 9, naked single tidak bisa 7 dan 8. Ini menjadi 7 dan 8. Oke. Dan kita benchmark aja ini 4, 6, 8. Ini 4, 6, 8, 5, dan ini bukan 8 di kolomnya. Ini bukan 4 di kolomnya. Ini ada 6 di sini ya, maka ini bukan 6 lagi. Kolom ini butuh 4 dan 5. Dan ini bukan 4. Oke, di mana nih lanjutannya? Hmm, 9 ya. 9 membuat ini menjadi 6 dan 9. Menyelesaikan semua posisi angka 9-nya. Nice. Ini bukan 6 lagi. Mengambil posisi angka 6 di sini. Mengambil posisi angka 5. Mengambil posisi angka 1. Dan 4 sekarang di box ini hanya bisa di sini. Oke, harusnya sekarang sudah mulai lancar nih untuk menjahitnya. 8. Ini bukan 5 atau 8 lagi. Ini menjadi 1 dan 4. Second 8, 4. 8 di box ini, posisi ini. Kolom ini ya, kita butuh angka 2. 7, 7, 8.
Baris ini kita butuh 2 dan 6. Tapi ada 8 di sini ya. Membuat menjadi 8, 62, 62, 6 tidak bisa di sini lagi, maka 6 di boxnya bisa kita tempatkan. Kolom ini butuh angka 1, 4 ya, 4 menyelesaikan 43. Dari sini butuh angka 1, ada 5 di atas. Oke, yang tersisa di kolom ini adalah 2 dan 8. Yep. 8, 2, 25. 1, 2 ya, saya salah. Nggak, bukan 1, 3. Oke. Kolom ini butuh 4, 6 di sini. Dan yang terakhir adalah 5 dan 7 yang bisa kita selesaikan. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Brokit. Dan ternyata saya memiliki suatu alur yang sangat berbeda banget ya dengan yang intended solve-nya yang dibuat oleh The T-Rex 15. Dan mungkin sekarang saya akan coba untuk jelaskan intended solve-nya saat ini. Dan ini adalah sebuah teknik yang dibuat oleh Shai ya. Seorang setter juga yang sangat brilian, yang sudah membuat banyak sekali puzzle-puzzle yang luar biasa. Dan nama tekniknya adalah firework. Dan firework ini adalah ketika kita memiliki suatu angka yang tidak bisa ditempatkan pada pola abu-abu ini lagi. Dan itu juga berlaku untuk rotasi ya. Kalau misalkan contohnya tidak berlaku di seperti ini ya, berarti ya kalau di rotasi itu memiliki logika yang sama. Cuman kalau konteksnya di puzzle ini, kita harus melihat seluruh petak ini. Ketika kita tidak memiliki suatu memiliki suatu angka yang tidak ditempatkan pada petak abu-abu, maka implikasinya adalah kita harus menempatkan angka tersebut minimal 1 kali pada petak hijau. Karena di sini kalau kita ngebayangin ya, petak hijau ketika angka tersebut tidak muncul pada petak hijau, maka kita akan punya permasalahan di box ini. Karena contohnya misalkan angka A ya, angka A tidak muncul pada petak abu-abu ini, di baris ini angka A harus ada di salah satu petak ini, dan di kolom ini angka A harus ada di salah satu petak ini. Dan itu akan terjadi angka yang berulang di boxnya. Jadi kita tahu bahwa kalau dia tidak muncul pada petak abu-abu, dia harus muncul minimal 1 kali pada petak hijau. Dan hal tersebut berlaku untuk kalau pola di puzzle ini untuk pola 456. Karena kalau kita bisa lihat di sini, 456 tidak akan pernah bisa muncul di petak abu-abu lagi. Maka tandanya adalah angka 4 harus muncul minimal 1 kali pada petak hijau, angka 5 harus muncul minimal 1 kali pada petak hijau, dan angka 6 harus muncul minimal 1 kali pada petak hijau. Dan maka 3 petak ini harus memiliki setidaknya masing-masing 1 dari angka tersebut karena harus muncul minimal 1 kali. Wow. Ternyata ya sangat berbeda banget ya dengan yang saya temukan. Dan tapi kalau menurut saya tetap pola yang sangat luar biasa banget sih, sangat menarik banget untuk melihat pola-pola klasik Sudoku yang advance seperti pada puzzle ini. Firework, luar biasa banget. Dan juga setelah itu kita bisa melihat ya angka 9 sekarang di box ini hanya bisa satu tempat dan akan menyelesaikan 9 untuk box-box yang tersisa. Jadi wow, itu adalah sebuah pola yang sangat menarik banget, konstruksinya sangat brilian banget. Maaf ya tadi saya menemukan alur yang berbeda ya, tapi puzzle-nya tetap sangat keren banget, sangat luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.